Pria itu jelas tahu, anak yang ada di pelukan istrinya bukanlah anak kandungnya. Namun dia tetap bersumpah, setelah anak itu besar nanti, dia akan mewariskan seluruh harta miliknya kepada anak itu. Ternyata sejak istrinya hamil, pria itu secara tidak sengaja melihat adegan mesra istrinya dengan cinta pertamanya. Mereka bahkan diam-diam merencanakan untuk meminta pria itu membesarkan anak mereka, agar bisa mewarisi kekayaan keluarganya. Setelah mengetahui semua ini, pria itu memutuskan untuk membalikan keadaan. Selama 8 tahun ini, dia diam-diam mulai memindahkan aset perusahaan ke luar negeri. Sekarang, perusahaan pria itu di dalam negeri, secara perlahan berubah menjadi bangunan kosong. Setelah menyelesaikan semua ini, pria itu merasa belum cukup. Lalu dia bertanya pada sekretaris, proyek mana yang belakangan ini mungkin akan bermasalah. Setelah mendengar bahwa sebidang tanah di barat kota akan dibangun makam dan krematorium, pria itu langsung memutuskan untuk meminta sekretarisnya mengurus proyek tersebut. Pada hari ulang tahun anaknya, cinta pertama istrinya datang membawa hadiah dengan santai seperti di rumah sendiri. Dia langsung duduk di meja makan dengan sangat akrab. Melihat pemandangan ini, ibu mertuanya dan adik iparnya langsung mengejek pria itu, mencemoohnya karena sibuk bekerja, namun mengabaikan waktu bersama anak. Pria itu hanya tersenyum santai, tidak terpengaruh. Cinta pertama lalu mulai menekankan, anak itu adalah anak kandung pria itu. Mendengarnya, pria itu hanya tertawa dingin, mengatakan bahwa cinta pertama lebih perhatian pada anak mereka daripada dirinya. Jika tidak, orang mungkin mengira anak itu adalah anak cinta pertama. Mendengar kata-kata ini, cinta pertama merasa cemas. Sementara istri buru-buru mengubah suasana, mengajak pria itu duduk untuk makan. Di meja makan, istri tidak sengaja mulai merekomendasikan cinta pertamanya pada pria itu, mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat mampu, dan ingin pria itu membantunya memulai bisnis. Kata-kata istri ini langsung membuat hati pria itu senang. Karena itu kesempatan untuk menunjukkan proyek baru yang baru saja dia ambil alih. Mengatakan bahwa jika mereka membangun perumahan mewah di tanah itu, mereka pasti akan meraih keuntungan besar di masa depan. Mendengar visi indah pria itu, cinta pertama langsung merasa kesempatan untuk kaya ada di depan mata. Pria itu lalu mengusulkan, jika cinta pertama ingin berinvestasi, dia harus membeli saham penuh. Awalnya cinta pertama merasa enggan dengan hal ini, namun ketika pria itu menyebutkan bahwa bisa mendapatkan 10 miliar, semua orang di meja makan langsung terlihat serakah. Cinta pertama segera memberi isyarat pada istrinya. Tentu saja, sang istri langsung mulai memohon pada suaminya untuk memberikan proyek tersebut kepada cinta pertamanya. Namun pria itu sudah memperhitungkan semua ini sejak awal. Dengan tanpa ragu, dia menyerahkan proyek tersebut kepada cinta pertama. Namun akhir dari keserakahan akan berbuah petaka. 10 tahun berlalu begitu cepat. Perusahaan pria itu di luar negeri kini semakin besar. Selama 10 tahun ini, cinta pertama tidak mengecewakan bantuannya. Dengan giat membangun perumahan mewah di atas tanah yang dulunya tidak bernilai. Sementara anak pria itu kini akan kembali ke negara. Pria itu pun langsung memutuskan, pada hari anaknya kembali, 1 bulan kemudian, dia akan menyelesaikan perhitungan dengan keluarganya yang serakah. Pada hari ulang tahun anaknya yang sudah dewasa, istri dan cinta pertamanya kini sedang merayakan keberhasilan rencana mereka. Ketika pria itu menyerahkan kontrak pengalihan saham pada anaknya, semua orang penuh dengan pikiran sendiri. Istrinya sudah siap untuk mengusir pria itu begitu saham dipindahkan. Setelah tanda tangan dan cap resmi, wanita itu menyambut anaknya dengan wajah penuh kebahagiaan, menyangka bahwa perusahaan bernilai ratusan miliar kini sudah menjadi miliknya. Tanpa menyadari, anak yang mewarisi perusahaan itu sebenarnya hanya mewarisi perusahaan kosong yang terlilit utang lebih dari 100 miliar. Melihat rencananya hampir tercapai, wanita itu langsung melepaskan bukti yang sudah disiapkan, mengatakan bahwa pria itu telah mengkhianati pernikahan mereka, dan memiliki hubungan gelap dengan sekretarisnya. Namun foto-foto yang dia tunjukkan